Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati LKM Musalla Al-Muflisin, kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Ta'ala atas karunia dari Allah. Kita bisa berkumpul dalam rangka berkumpul dalam rangka mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang bab ariyah, yaitu pinjam meminjam. Sekarang kita masuk kepada pembahasan akad ard, yaitu akad hutang piutang. Meskipun dua ini sering kita menggunakan istilah pinjam meminjam semua, pinjam uang, pinjam pulpen, itu sejati hukumnya terkadang itu berbeda. Yang namanya akad hutang piutang, kita lihat pengertiannya dulu ya. Apa itu pengertian dari akad hutang piutang? Adalah tamliku malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Yaitu hutang itu adalah tamliku malin, yaitu terjadi perpindahan pemilikan harta kepada orang lain. Liman yantafi'u bihi, untuk dimanfaatkan harta tersebut. Yang ketiga, wa yaruddu badalahu, dan harta tersebut diganti. Kapan dikatakan hutang? Apabila terpenuhi bahwasanya harta tersebut terjadi perpindahan kepemilikan. Ini namanya hutang piutang. Dan selanjutnya harta tersebut diapain? Dikembalikan gantinya. Beda dengan pembahasan kita minggu lalu. Pembahasan kita minggu lalu yaitu pinjam meminjam, terjadi tidak perpindahan kepemilikan? Tidak terjadi. Kita hanya memanfaatkan manfaat yang ada pada barang tersebut. Kalau motor, manfaatnya untuk apa? Untuk sebagai alat transportasi. Tapi apakah pindah pemiliknya? Jawabannya tidak. Meskipun kita mengatakan hutang piutang itu bahasa Indonesianya sering kita katakan dengan pinjam. Pinjam uang, pinjam motor, pinjam beras, pinjam jaket. Itu semuanya kita menggunakan Indonesianya pinjam. Tetapi pandangan syariatnya tidaklah sama. Pandangan syariatnya tidaklah sama. Kalau seandainya terjadi perpindahan kepemilikan dan diganti, nama syariatnya adalah qardun, yaitu hutang piutang, meskipun kita menggunakan kata pinjam. Kalau seandainya tidak terjadi perpindahan kepemilikan, yang dikembalikan apa yang kita pakai, ini namanya ariyatun, pinjam meminjam. Kalau istilahnya pinjam meminjam itu para hadirin hak guna. Kalau ringkasnya pinjam meminjam itu ariyah itu adalah hak guna, sedangkan qardun itulah akad hutang piutang ya. Itu pengertian yang pertama. Terjadi perpindahan, kemudian terjadi apa? Pengembalian. Apa yang dikembalikan kan? Gantinya. Kemudian para hadirin,
terjadi perpindahan kepemilikan, ini konsekuensinya orang yang berhutang ketika telah dikasih hutang dia menerima, maka dia punya hak untuk memanfaatkan untuk kepentingan dia. Mau apa enggak terlarang lagi. Beda sama aliyah tersebut kemarin, kalau dia pinjamnya cuma apa? Pinjamnya cuma pergi ke sana, enggak boleh dia bawa ke tempat yang lain. Karena apa? Karena tidak terjadi di sini perpindahan kepemilikan. Kita lihat ya. Tadi pembahasannya kartu ya, hutang. Apa itu hutang piutang tadi? Perpindahan pemilik dan dikembalikan ganti. Kenapa ganti yang dikembalikan? Karena fisik yang kita pakai tersebut sudah habis. Karena fisik yang kita pakai tersebut sudah habis. Kita minjam uang, ngutang uang 100.000, uang 100.000 tersebut kan habis. Kita beliin berubah wujud ya, maka habis ya. Kita berhutang beras tersebut kita makan habis ya, maka yang dikembalikan adalah gantinya. Ini apakah hutang, kartu atau ariatul? Ariatul. Karena ini ariatul itulah namanya hak guna atau hak pakai ya. Jadi sudah bisa kita memahami ini namanya hutang. Ada namanya pinjam meminjam. Meskipun kita menggunakannya dengan kata apa? Semuanya pinjam semua. Baik, kita lihat yang kedua. Hakikatnya. Hakikat akan hutang piutang. Apa itu hakikatnya? Hakikatnya adalah dia adalah akad sosial. Pertama, akad sosial itu buat baik. Karena para hadirin, akad di dalam Islam itu berbagai macam. Ada namanya akad muawadhat, ada namanya infak berbuat baik, ada namanya sedekah tabaruat. Tabaruat itu sedekah hadiah. Ada namanya di sini muawadhat, barter. Ada yang namanya di sini adalah jaminan. Nah, ini kebanyakannya akad yang kita pelajari di dalam Islam itu kembali kepada 4 pembahasan secara umum. Bisa jadi akad yang kita lakukan tersebut adalah akad barter, yaitu jual beli yang sering kita lakukan ya. Bisa jadi kita sedang berakad-akadnya babnya hadiah, sedekah, wakaf dan yang lain. Istilah Arabnya tabarruat. Bisa jadi kita sedang menjalankan akad namanya akad jaminan, barang gadai, jaminan. Bisa jadi kita menjalin akad sama orang, akad berbuat baik. Akad hutang piutang ini bagian di sini ya. Akad buat baik. Yang di sini mengakibatkan jangan dipikir masalah materialnya. Ketika kita bikin akad hutang piutang,
itu jangan dipikir di belakangnya masalah apa? Materi. Dari mana kita mencari materi? Sini. Silahkan cari materi di akad barter, akad jual beli, akad jasa dan yang lain. Di sini tempat mencari, mainkanlah akal untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tidak masalah. Selama kita menempuh pintu yang ini ya. Apa contohnya? Jual beli atau jasa. Silahkan. Kita di belakangnya adalah materi di belakangnya boleh-boleh saja, karena ini tujuan inti dari akad jual beli ini. Silahkan, boleh. Berapa yang untung yang kita mau, tidak masalah. 20% gak ada batasannya selama harga tersebut harga pasar. Abdullah bin Zubair, sahabat Zubair bin Al-Awwam pernah membeli tanah hutan, harganya 170.000. Dijual sama anaknya, harga pasaran naik 1.600.000. Berapa persen naiknya ini? Tinggi ya, tinggi lah ininya. Boleh ini? Boleh. Karena karena sedang menjalan bisnis, silakan. Selama harga pasar silakan. Tapi kalau seandainya masuk akad berbuat baik, irfan, materi disimpan dulu. Kepikiran uang disimpan. Yang kita harapkan di sini adalah menghutangi, adalah pahala. Stop dulu materi di sini. Materi bukan di sini mainnya. Inilah bedanya ekonomi Islam dengan ekonomi yang lain. Ekonomi Islam memisahkan pintu-pintu. Pintu mencari untung ada, pintu berbuat baik juga ada. Enggak dilabrak semuanya. Sistem ekonomi yang lain itu enggak ada bedanya. Mau akan hutang piutang, di belakangnya masih dipikirkan apa? Materi. Tapi kalau Islam enggak, dibedakan kotak-kotaknya. Kita sedang masuk kotak yang mana sekarang? Oh, kotak ini jual beli, silahkan ambil untung sebanyak-banyak. Kotaknya kotak akad hutang piutang, oh yang kita harapkan adalah pahala. Apa pahalanya? 2 kali hutang sama dengan, dalam hadis ini hadisnya, man aqrada musliman marrataini kata sadaqatiha marrah. Barang siapa yang menghutangi orang lain sebanyak 2 kali, maka sama dengan dia telah bersedekah sekali. Banyak-banyak menghutangi orang lain. Salah satunya lagi, mengakhirkan, memberikan tenggang waktu ya, tenggang waktu sama dengan setiap harinya sedekah. Itu datang orang, dia mengatakan belum ada waktu, nanti kita lihat ya, kita tinjau syariatnya dulu. Belum ada waktu untuk bayar, berikanlah tengah waktu. Iya, sama dengan setiap harinya sedekah. Datang waktu yang dijanjikan, belum juga mampu, maka 2 kali sedekahnya. 2 kali sedekahnya dari ini nilai. Artinya akad hutang piutang ini adalah akad sosial. Ini didapatkan oleh siapa ini? Yang menghutangi. Bagi orang yang berhutang, jangan kaidah dipakai orang yang menghutangi dipakai. Bagi orang yang berhutang kaidah ini dipakai. Nggak usah dibayar lah, karena ingin bersedekah untuk dia, karena ingin memberikan pahala kepada dia, nggak usah dibayar. Enggak. Masing-masing tahu statusnya, saya berhutang atau
menghutangi. Jangan kita berhutang kita ambil keutamaan yang menghutangi. Adapun yang berhutang itu boleh dengan catatan. Boleh dengan catatan yang pertama ada kebutuhan butuh. Hajah sudah kita singgung minggu lalu. Apa itu hajah? Karena kebutuhan manusia itu ada 3. Ada namanya darurat, ada namanya hajat, ada namanya pelengkap. Kalau darurat dia tinggalkan, apa konsekuensinya? Bisa jadi kematian. Kalau yang namanya butuh yang tinggalkan, itu kesusahan. Nah, hutang masuk di sini bagian hajat. Kita nggak punya uang. Kemudian kalau kita nggak berhutang, susah kehidupan kita, akan ada kesusahan. Tapi kita real ya, betul-betul jujur dengan kondisi kita. Maka ini diperbolehkan satu syaratnya. Yang kedua, tambahan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah ada pembayarnya. Ada kemampuan untuk membayar. Oh, kira-kira 3 bulan lagi atau kira-kira 2 minggu lagi ya, saya itu akan turun gaji bulanan contohnya. Ada kemampuan untuk membayar. Jika ini tidak terpenuhi, kita berhutang tapi nggak ada gambaran untuk membayar. Kata beliau, turun menjadi di bawah boleh, turun menjadi makruh, dibenci. Bisa jadi turun lagi menjadi haram. Kalau ini nggak diindahkan, nggak ada kebutuhan, atau tidak ada gambaran untuk membayarnya, turun hukum. Yang tadinya boleh sekarang menjadi makruh, bisa jadi turun menjadi haram. Ini perhatikan kita ini. Karena apa? Karena dibalik berhutang ini berat. Dibalik berhutang ini ada risikonya berat, sehingga harus ini terpenuhi. Rasulullah SAW itu tidak mengarahkan sahabatnya untuk berhutang ketika tidak mendapatkan mahar. Ada sahabat yang ngadu kepada beliau yang ingin menikah, tapi dia nggak punya apa-apa. Carilah cincin di rumah, cincin meskipun itu cincin besi, nggak ada, balik lagi sama Rasulullah, nggak ada. Apakah Rasulullah memberikan solusi untuk berhutang? Tidak, karena tanpa dia berhutang masih ada cara yang lain, yaitu berikanlah maharnya dengan mengajarkan Al-Quran. Faedahnya di sini adalah selama itu masih bisa, jangan ambil jalan berhutang. Selama itu masih bisa, jangan ambil jalan berhutang. Nabi SAW memberikan, coba cek ada nggak mahar, balik lagi nggak ada. Di rumah nggak ada, cari cincin besi pun nggak ada juga. Kalau kayak gitu kamu nggak mendapatkan semuanya, ajarkanlah mereka Al-Quran. Karena mengajarkan Al-Quran itu bernilai uang. Yang tidak bernilai uang adalah membacanya. Beda antara membaca sama mengajarkan. Maharnya adalah baca surat Al-Fatihah. Tidak bisa jadi mahar. Kenapa? Karena membaca itu tidak bisa bernilai uang. Yang bernilai uang adalah mengajarkan baca Al-Fatihah sampai fasih dan dikasih sanad. Nah, itu boleh. Maksudnya kesimpulannya adalah selama masih bisa, jangan tempuh jalan berhutang. Karena di balik hutang tersebut ada resiko. Apa resikonya? Resiko yang pertama, membuka pintu untuk bohong. Mungkin nggak
sangat mungkin. Janji 3 hari, kemudian gak ditepati, sangat banyak. Janji 3 hari, 3 hari lagi datangi lagi. Oh, belum ada fulus. Bisa jadi fulusnya sudah ada, tapi apa karena ada kebutuhan yang lain sehingga dia bohong? Kemudian surga atau neraka tersebut belum ditentukan untuknya. Orang yang mati berjihad dan dalam kondisi berjihad tinggi kan kedudukannya, tapi itu tidak bisa memasukkan dia ke surga dikarenakan dia terikat hutang yang belum dibayar. Kepikiran siang dan malam, kata Imam Qurtubi. Ya apa tidak? Ini kata Imam Qurtubi kalau nggak salah ya. Coba bayangkan pada diri, kita pernah dahulu berhutang sama sekarang. Sekarang nggak berhutang, dahulu pernah berhutang. Mana kira-kira yang santai hidup kita? Tidak berhutang. Nah, ini betul kata beliau, kata Imam Qurtubi. Orang yang berhutang tersebut kepikiran siang dan malam pusing. Dapat jangan-jangan orang tersebut datang lagi. Saya mau bikin alasan apa ya? Meskipun demikian, jika sudah ada kebutuhan dan ada kemungkinan membayar, maka hukumnya dibolehkan dan orang yang berhutang berdoa. Pasang doa ya. Jujur mau membayar. Jujur mau membayar. Orang yang jujur mau bayar ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Au kama qala man akhadha mala akhihi yuridu itlafahu atrafahu Allah." Barang siapa yang mengambil harta saudaranya untuk dia musnahkan, untuk dia hancurkan, maka Allah menghancurkan hartanya. Wa man arada liyauda ila akhihi, barang siapa yang ingin dikembalikan kepada saudaranya, Allah mudahkan jalan untuk membayar. Ketika kita masuk ke sini, pasang niat yang baik, pasang azam, berazam untuk membayarnya. Meskipun orang yang kita tempat berhutang tersebut kayanya luar biasa, 10.000 kayaknya nggak berpengaruh sama dia, atau 100.000 nggak akan mengurangi nilai ATM dia, 100.000 nggak usah aja lah bayar. Bukan masalahnya di sini aja. Allah berjanji, Allah mengancam apa? Untuk menghabiskan hartanya, dikarenakan orang yang berhutang tersebut nggak punya niatan baik untuk mengembalikan. Karena kita, kondisi kita, kalau nggak kita berhutang, kalau nggak kita orang yang menghutangi. Kemudian adabnya bagi orang yang berhutang adalah jangan pernah menunda kalau sudah sanggup. Ini hati-hati juga ini, kita yang berhutang. Jangan pernah menunda kalau kita sanggup. Karena ini kalau kita tunda sama dengan kezaliman. Kita sudah sanggup membayar, tapi nggak pernah kita bayar. Rasulullah SAW mengatakan, matlul ghaniyyu zulmun. Orang yang sudah punya kemampuan untuk membayar tapi dia tunda-tunda, itu adalah suatu perbuatan kezaliman. Karena itu dia punya kewajiban tadi mengembalikan. Ketika dia tidak sanggup untuk membayar pada waktunya, mintalah uzur. Ketika kita berhutang, kita sanggup kan untuk datang kepadanya? Sanggup. Qadarullah, ketika kita nggak sanggup, jangan hilang aja begitu saja.
atau kita tutup wajah kita. Enggak. Minta uzur, afwan. Ini wallahi. Anak kemarin berjanji 3 hari lagi, qadarullah belum juga datang. Atau uangnya sudah ada, tapi qadarullah keluarga sakit masuk rumah sakit. Real kita memberikan uzur. Real kita memberikan uzur. Oleh karenanya antara orang yang berhutang dan yang menghutang itu hendaklah sama-sama paham syariat. Ketika orang yang berhutang paham, dia minta uzur, dia WA, dia telepon atau dia temui. Ketika orang yang menghutang itu hendaklah dia juga paham tentang masalah hukum syariat. Ketika dia menghutangi, dia berikan ini kelonggaran. Oh ya, insyaallah nggak masalah. Kalau bisa dah nggak usah aja bayar. Kalau gitu itu lebih utama lagi. Tapi kalau dia berikan kelonggaran, maka dia mendapatkan pahala. Artinya antara orang yang berhutang sama yang menghutangi itu hendaklah mempraktekkan hukum syariat. Dengan mengaji ini insyaallah kita praktekkan ya. Baik ketika kita, bisa jadi suatu waktu kita menghutangi orang, bisa jadi suatu waktu kita berhutang, bisa jadi ini kita berikan minta uzur. Hakikatnya ya. Yang ketiga, ada pemutus. Oh, ada. Ada apa? Yang ketiga, kita tahu tadi bahwasanya akad hutang piutang itu masuk kolom yang mana? Berbuat baik, bukan di belakangnya materi. Kalau seandainya ada materi tambahan, kita menghutangi datang materi tambahan sama kita, apa hukumnya? Bisa dipahami kasusnya? Tadi hutang piutang itu apa? Kaidahnya bukan di belakangnya materi. Kalau seandainya materi itu datang, apa hukumnya? Kita lihat. Kata Syekh Khalid mengatakan ada 4 macam. Ini kalau ada tambahan ya. Bentuk yang pertama kata beliau adalah disyaratkan. Bentuk yang kedua tidak disyaratkan. Bentuk yang ketiga sebelum lunas. Bentuk yang keempat adalah undangan. Terkadang kita orang yang menghutangi kan dikasih undangan kan, undangan untuk makan, undangan menghadiri walimahan dia. Bisa jadi walimahan tersebut uangnya berasal dari kita, bisa jadi kan. Kemudian kita diundang. Jadi tambahan ini kembali kepada 4 macam. Jika itu disyaratkan secara kata-kata atau secara adat, maka ini tidak boleh. Istilahnya apa? Disyaratkan. Karena disyaratkan kalau 10.000 bayar 11.
10.000 bayar 9.000. Riba atau bukan ini? Enggak riba. 10 bayar 11 atau bayar 13. Disyaratkan ini adalah riba. Kenapa tadi kaidahnya? Bil kaidahnya hutang piutang tersebut bukan mencari untung. Ini kaidah harus kita tanamkan. Hutang piutang untungnya bukan mencari uang. Kalau ingin mencari uang masuk pintu mana? Pintu jual beli, pintu jasa, silakan mencari uang banyak di situ. Kalau disyaratkan jatuh ke dalam riba. Kalau tidak disyaratkan, dia mendapatkan tambahan, dia nggak mensyaratkan, baik yang berhutang maupun yang menghutangi, tidak ada syarat di antara mereka berdua. Kemudian orang yang menghutangi memberikan tambahan tanpa ada persyaratan. Ketika kapan ini? Pas bayar atau sudah? Ini dia. Tidak disyaratkan. Yang menghutangi tidak mensyaratkan, yang berhutang juga tidak mensyaratkan. Dia memberikan ini pas bayar. Tadinya dia berhutang 1 juta, dia berikan 1.020.000. Enggak disyaratkan. Tadinya dia udah bayar, udah uang 1 juta, ternyata tambahan lupa. Karena tadi udah punya niatan kata yang berhutang untuk menambah, tapi kalau lupa 50.000 ini tinggal. Seminggu lagi dia berikan, ini hadiah nih. Dia berikan ke kue dan yang lain. Ini bayar, kapan dia berikan? Sudah membayar. Apakah boleh sini? Jawabannya boleh, karena niat mereka berdua orang yang menghutangi tidak meniatkan materi. Materi ini datang tanpa disyaratkan sehingga boleh. Boleh. Kemudian sebelum lunas, itu dilihat sudah terbiasa memberikan, tidak terbiasa, tidak pernah. Adapun tambahan yang diterima oleh orang yang menghutangi sebelum lunas tidak disyaratkan. Kalau disyaratkan jelas ya, sebelum bayar, pas bayar, setelah bayar. Kalau disyaratkan tidak boleh. Tapi yang menjadi masalah dan menjadi rinciannya adalah sebelum lunas tidak disyaratkan. Yang menghutangi, yang berhutang memberikan tambahan, tidak disyaratkan, akan tetapi belum lunas. Kita lihat apa hukumnya. Kira-kira hadiah tersebut atau tambahan tersebut sudah pernah terjalin antara mereka berdua atau belum? Sudah pernah terjalin atau belum? Hubungan A dan B ini sudah biasa ya, satu sekolahan, satu asrama, saling traktiran, saling ngasih. Dan ternyata A meminjam kepada B, kemudian A juga mengasih kepada B. Dia udah biasa minta nyantum dikit, udah terbiasa. Maka ini boleh. Karena apa? Karena sebelum akad hutang piutang dia sudah terbiasa. Nggak ada unsur materinya lagi, nggak ada. Buktinya apa? Buktinya sebelum ada akad hutang piutang sudah terbiasa memberikan. Kalau tidak pernah kecuali setelah akad. Nah, perhatikan kata-katanya.
tidak pernah dia memberikan tambahan sebelum kecuali setelah akad hutang piutang, maka ini tidak mau. Bisa dibedakan ya. Tambahan ini dia berikan sebelum lunas dan gak pernah sama sekali kecuali setelah akad hutang piutangnya aja, maka tidak dibolehkan. Akan tetapi jika tambahan manfaat ini sudah biasa, sudah ada sebelum akad hutang piutang, sebelum kita berhutang kita sudah biasa, maka ini hukumnya boleh. Kemudian yang keempat kata beliau adalah orang yang menghutangi diberikan undangan. Diberikan undangan walimahan, undangan apa lagi ada? Khitanan dan yang lain. Apa hukumnya menerima undangan ini? Karena apa? Karena pada undangan tersebut akan ada servisan gratis. Kita lihat. Kata Syekh Khalid, ada dua rinciannya. Semuanya diundang. Tidak ada pembedaan di sini. Kita sebagai tetangganya diundang, orang sana juga diundang, kita sebagai kawan kantoran juga diundang, meskipun kita nggak pernah saling memberikan hadiah, tapi sudah menjadi adat istiadat. Kawan kantor tersebut diundang nggak kira-kira? Diundang. Tetangga itu diundang nggak kira-kira? Diundang. Maka semuanya diundang, bukan yang menghutangi saja. Ingat, bukan yang menghutangi saja. Kalau semuanya diundang, maka jawabannya boleh. Nah, ini yang kedua menjadi undangan privasi. Undangan yang ditujukan khusus kepada yang menghutangi. Seperti jamuan. Datang ke rumah Anda nanti ya, Anda jamuan tuh. Ini kan undangan kan? Disuruh ke rumah undangan kan? Undangan. Yang lain diundang kan? Yang lain nggak diundang, kita aja yang diundang. Ini namanya undangan secara khusus. Maka ketika kita diundang secara khusus ini, lihat menunya apa. Lihat apa yang dia suguhkan. Kalau seandainya itu biasa saja atau luar biasa, ada tambahan menu khususnya. Kalau biasa apa kira-kira? Air, minum biasa lah ya. Kue-kue dan yang lain ini dah semua tamu mendapatkan hal yang sama. Tapi kalau sudah luar biasa, dikhususkan untuk kita, ini nggak boleh, hati-hati kita di sini. Kita diundang khusus sama orang yang berhutang kepada kita. Ada pemberian khusus, lihat di sini. Apa kira-kira menu yang disediakan? Udah pulang, udah selesai, kemudian dibungkuskan lagi. Kira-kira untuk tamu biasa ada nggak kira-kira? Secara umum, tidak hanya minum atau makan yang kemudian biasanya secara umum tidak dibungkuskan. Ternyata setelah kita dari rumahnya dibungkuskan lagi. Maka ini adalah jamuan yang luar biasa, bisa jadi. Maka tidak boleh. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini ya, tambahan ini kembali kepada apa? Macam. Ini penting agar kita tidak jatuh kepada riba. Ada tambahan yang diperbolehkan, ada tambahan yang tidak dibolehkan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.